Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memilih kita menjadi pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama, bukan lagi sekedar kewajiban tetapi agama. Tidak ada iman tanpa kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak beriman salah seorang kalian hingga aku menjadi orang yang bukan yang dia cintai, tetapi yang paling dia cintai, lebih daripada cintanya li nafsihi wa ahlihi wa walidayhi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in. Lebih dia cintai daripada cintanya kepada dirinya sendiri, kepada istrinya, suaminya, ayah ibunya, anaknya, hartanya dan semua manusia. Menjadi Rasulullah yang paling dia cintai. Bahkan di antara hakikat dan aslinya keimanan adalah thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal kalau dimiliki seseorang dia akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai, lebih daripada selain keduanya, selain Allah dan Rasulnya. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, itu syarat untuk merasakan manisnya iman. Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, lebih daripada yang lain. Yuhibbal mar'a ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang, dia tidak cinta kepada orang tersebut melainkan karena Allah, bukan karena yang lain. Cintanya karena Allah, bukan karena yang lain. Wa an yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyugdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran. Kufur berikut apa namanya? Paketnya, sepaket. Kufur, kefasikan, kemaksiatan, kejahatan, perbuatan yang tercela, ucapan yang tidak baik, sifat yang tidak baik, dia benci untuk kembali. Mungkin terkadang pernah dia terjeblos di dalam keburukan tersebut, tetapi dia benci untuk kembali ke dalam keburukan, kemaksiatan tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Bagi dia tuh ucapan yang kotor bagaikan api, perbuatan yang tercela bagaikan api, sifat yang buruk, kedengkian, kebencian bagaikan api. Dia lebih benci itu semua, sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Di muka bumi ini percintaan banyak orang mencintai. Ini cinta kepada manusia, ini cinta kepada perempuan, ini cinta kepada pasangannya, ini cinta kepada anaknya, ini cinta kepada majikannya, ini cinta kepada bawahannya. Percintaan banyak, tetapi percintaan yang karena Allah itu sesuatu yang langka di muka bumi ini. Dan alhamdulillah, percintaan karena Allah walaupun itu langka, tetapi di bumi Indonesia ini itu adalah hal yang demikian banyak, sehingga masyarakat rakyat Indonesia makmur dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Paling banyak maulid di muka bumi, ya di bumi Indonesia ini. Banyak sekali diadakan perayaan maulid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di banyak daerah itu kalau sudah maulid Nabi Muhammad, mereka lakukan itu 40 hari, bahkan lebih 40 hari. Di Jakarta ada sekian maulid yang 40 hari dilaksanakan berpindah-pindah. Di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, lain lagi di daerah kita sana ataupun di daerah sini, bahkan di Palembang juga, kemudian di Surabaya juga, di Gorontalo pun juga ada maulid 40. Itu kalau di Aceh bahkan sampai 100 hari maulid dilaksanakan. Masya Allah, negeri kita, masyarakatnya terbina di dalam kecintaan yang mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan kepada para aulia, kecintaan kepada para sholihin, dan ini adalah anugerah.
Dan ini adalah hakikat iman, ini adalah hakikat Islam. Semua kecintaan yang dijalin karena duniawi bakalan jadi permusuhan dan terbukti. Semua kecintaan yang karena tahta habis, kecintaan habis, selesai. Kadang tahtanya belum habis sudah bubar duluan. Yang dijalin kecintaan karena harta habis, ya sudah, cintanya juga habis. Yang dijalin kecintaan karena kepentingan, karena kemaslahatan pribadi, ya habis begitu saja. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Itu perkongsian, persahabatan, jalinan hubungan besok hari kiamat menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi percintaan yang kita jalin dengan Nabi Muhammad dan kecintaan kepada para aulia, para salihin, Rasul menegaskan al-mar'u ma'a man ahab, seseorang dikumpulkan hari kiamat bersama yang dia cintai. Dikumpulkan bersama yang dia cintai. Amalan dia dimasukkan, disatukan dengan amalan orang yang dicintai. Begitu juga di kuburan bersama orang yang dia cintai. Dibangkit di padang mahsyar bersama yang dia cintai. Dikumpulkan besok ya, bersama orang yang dicintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kecintaan kita ini kepada siapa? Itu disebutkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law 'abadallaha rajulun fil hatim baina rukun wal maqam 70 sanah lama yuhsyar yaumal qiyamah illa ma'a man ahab." Seandainya seseorang beribadat kepada Allah di hatim antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, dia ibadat di tempat tersebut selama 70 tahun, hari kiamat tidak akan dikumpulkan melainkan bersama yang dia cintai. Hatinya terkoneksi ke siapa? Walaupun di tempat ibadat tersebut, di depan Ka'bah ibadat 70 tahun gak bergeming, gak beranjak, tapi cintanya kepada Yahudi, Nasrani, ngumpul hari kiamat bersama mereka. Cintanya kepada pedangdut, penyanyi, ngumpul bersama mereka. Cintanya kepada artis, ngumpul bersama mereka. Waliyad billah min dzalik. Cintanya kepada siapa? Dan introspeksi diri kita, hati kita cintanya kepada siapa? Anak kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, cintanya kepada siapa? Hati mereka terkoneksi kepada siapa? Itu sampai disebutkan oleh guru kami, guru daripada masyayikhna Al-Imam Al-Arif Bilal Habib Abi Bakar Attas bin Abdullah Al-Habsyi. Beliau bilang, man lam yuhib man yastahil fihi al-mahabbah, man tastahil fihi al-mahabbah. Orang yang tidak mencintai orang yang pantas dicintai, agabahullah bi an yuhib man la tastahil fihi al-mahabbah. Orang yang tidak mencintai orang yang pantas dihukum oleh Allah dengan mencintai yang enggak pantas. Suruh cinta Nabi enggak mau, suruh cinta sahabat enggak mau, suruh cinta ahlul bait enggak mau, suruh cinta aulia wa sholihin enggak mau, dan menganggap cinta kepada mereka adalah kebodohan. Cinta kepada mereka adalah kebodohan, cinta kepada mereka adalah khurafat, cinta kepada mereka itu adalah penyimpangan terhadap agama. Agama siapa? Agama apa? Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan, hampir semuanya dari mereka sebelum iman masuk, cinta dulu yang masuk di dalam hati mereka. Iman belum masuk, kecintaan kepada Nabi Muhammad itu udah meresap di dalam hati mereka. Imam masuknya iman bersamaan dengan mahabbah atau mahabbah yang lebih dulu, yang masuk ke dalam hati mereka. Sehingga Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib yang menggariskan daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mendiwankan Ahlussunnah wal Jamaah kepada al-mutakhirin, sebagaimana beliau rangkum daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang juga rangkuman daripada apa yang dirangkumkan oleh para a'immah Ahlussunnah wal Jamaah yang didiwankan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari wa Abul Mansur Al-Maturidi. Ada Imam Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib Al-Qutub Ar-Rabbani Qutb Al-Irsyad. Itu beliau bilang, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati urwatiyal wuthqa wa afdalu ma indi. Kecintaan kepada mereka adalah agamaku, adalah farduku, adalah sunnahku. Agama kita, Islam, kecintaan kepada mereka itu adalah agama Islam. Amalan fardu, yaitu cinta kepada orang-orang mulia tersebut, itu adalah amalan fardu, amalan sunnah, dan rantai yang paling kuat yang menghubungkanku kepada keislaman, kepada keimanan, kepada Allah Ta'ala. Nabi bilang di dalam hadis, al-hubbu fillah wal bughdu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah rantai iman yang paling kuat. Rantai iman yang paling kuat.
Nabi SAW diutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang, penyayangnya luar biasa. Beliau punya kasih sayang terhadap yang tukang maksiat, apalagi kepada yang taat. Bahkan orang kafir pun juga kebagian dari rahmatnya Nabi Muhammad. Loh, Nabi rahmat kepada yang kafir? Iya, tapi itu rahmat itu ada porsinya. Ada porsi rahmat buat orang Islam, ada porsi rahmat buat orang kafir, jangan diaduk. Ada porsi rahmat buat yang taat, ada porsi rahmat buat tukang maksiat. Ada porsi rahmat dan kecintaan dan ihtiram kepada sahabat, kepada ahlul bait. Ada porsi rahmat kepada salihin, ada porsi rahmat kepada ulama. Semuanya dengan porsi yang seimbang, yang diatur dengan racikan dari syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kalau bukan rahmatnya kepada orang kafir, beliau nggak bakalan mau duduk di Mekah 13 tahun diganggu, diteror, dilempari batu, ditaruh duri, dicekik dari belakang, ditaruh jeroan onta di atas kepalanya. Beliau bersabar terhadap mereka dalam menyampaikan dakwah dan ajaran Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah nggak ada rahmat, Rasul bakal pergi meninggalkan mereka dari dulu. Udah biarin mampus saja, orang itu memang pantas dibakar di api neraka. Tapi mazhabnya Nabi Muhammad dalam rahmat, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kepada kaumku sebab mereka tidak mengetahui. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa garun ismatun wa haya'u. Ini rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayangnya Nabi Muhammad. Dan mereka, kita ini sekarang merayakan Maulid Nabi yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan kita pulang dari sini harusnya kita membawa rahmat. Dan orang yang paling banyak bagiannya dari rahmat Allah adalah yang paling besar rahmat dan kasih sayangnya kepada sesama. Rahmat kepada anak kecil, rahmat kepada orang tua, rahmat kepada orang yang ditimpa musibah, bahkan rahmat kepada orang yang maksiat. Man lam yarham rajul su fa huwa aswa halan minhu. Orang yang punya rahmat kasih sayang kepada penjahat lebih jahat daripada penjahat tersebut. Ibaratnya penjahat, ibaratnya pendengki, ibaratnya pembenci, dia ngebakar dirinya sendiri dengan api. Ngebakar dirinya sendiri dengan api. Harusnya kita tolong, kita evakuasi. Dia sakit penyakit yang lebih parah dari kanker stadium 4. Harusnya kita kesianin, kita selamatkan dia dari virus yang menjangkiti hati orang-orang tersebut. Wah, ini Maulid ini diadakan di mana tempat? Hari ini di sini diadakan di tempatnya almarhum al-maghfurlah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Kita hadir di sini dan juga di tempat-tempat lainnya. Besok Maulid di tempatnya Al-Habib Hamid An-Nagib bin Muhammad bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Kemudian juga ada lagi Maulid di Keramat Empang Bogor di tempatnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, datuknya kakeknya Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Attas. Ada lagi Maulid nanti di Kuitang pada hari Kamis. Ada Maulid di mana-mana tempat. Dan Maulid tersebut apa? Adalah bengkel buat hati kita. Hati kita ini yang setelannya udah mulai nggak benar, di setel lagi, dibenerin lagi di situ. Bagaimana nggak benerinnya? Dengan mendengarkan syama'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bercermin kepada sifatnya Nabi Muhammad. Enggak kejauhan. Lo memang Allah Taala meletakkan standar yang tinggi buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi teladan kita, teladan di dalam kesabaran, teladan di dalam syukur, teladan di dalam tawadhu', teladan di dalam kegigihan, teladan di dalam ketegasan, teladan dalam segala hal sallallahu alaihi wasallam. Itu teladannya kita Nabi Muhammad. Jangan bilang, oh itu Nabi Muhammad. Ya kamu umatnya, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita nggak ikuti Nabi Muhammad, siapa yang mau kita ikuti? Siapa yang mau kita teladani? Dilantunkan itu syama'ilnya Nabi Muhammad untuk kita menyetel agar kita menyesuaikan sifat kita, ngikut kepada sifatnya Nabi Muhammad. Sabarnya kita ikut, syukurnya kita ikut, terus kita mencontoh, menyetel. Di setel di sini, besok di setel di Maulid ini, di setel di Maulid itu. Nah karenanya itu manizdada ilm. Orang kalau nambah ilmu tapi nggak nambah benar, nggak nambah hidayat, akhirnya nambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, paling nggak kita keluar nih dari majelis, hati kita bersih, nggak ada dengki sama orang, nggak ada benci sama orang. Udah di dunia ini udah banyak orang yang ngajak kepada kebencian. Hal yang paling nggak kita butuhkan adalah ujaran kebencian, ajakan kedengkian, ajakan permusuhan, adu domba. Ini yang paling nggak dibutuhkan oleh manusia, apalagi oleh umat Islam. Paling nggak butuh sama beginian. Kita butuh orang yang ngajarin kita cinta kepada Rasulullah, ngajarin kita husnudzan, ngajarin kita cinta kepada muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Ngajarin kita untuk bersikap adab
adab kepada hewan, binatang, apalagi kepada manusia, apalagi terhadap umat Islam, apalagi terhadap para aulia wa salihin. Yang ngajarin kita demikian, yang ngajarin kepada kita bagaimana jaga mata, gimana jaga mulut, gimana jaga telinga. Yang ngajarin kita untuk ngebagusin akhlak kita, mengikuti akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tiap orang yang ngelihat Nabi Muhammad jatuh cinta, tertarik ngelihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang. Itu sampai-sampai itu disebutkan oleh para sahabat bahwasanya man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Yang udah bergaul kepada Rasulullah, duduk ngelihat Nabi Muhammad, mendengar dari Nabi Muhammad, langsung jatuh cinta. Itu sampai yahsib julasa'uh, orang-orang yang pernah duduk bersama Nabi, saking ngelihat perhatian Nabi terhadap mereka sampai menganggap kayaknya saya orang yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang betul, sungguh cintanya Nabi Muhammad kepada kita lebih besar daripada cintanya ibu kita, lebih besar daripada cintanya ayah kita, lebih besar daripada cintanya anak kita. Bahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad kecil dibandingkan cintanya Nabi Muhammad kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di dalam syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila cintanya kita enggak bisa mendongkrak kita untuk bersama Nabi Muhammad, ya Rabb, jadikan cintanya Nabi Muhammad kepada kita menyampaikan kita untuk dekat dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sifat, di dalam akhlak, di dalam tawadhu, dalam kebersihan hati, di dalam amal ibadat, di dalam istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita doakan para guru-guru kita, para kiai, para habaib, para asatidzah yang hadir tengah-tengah kita, Al-Habib Ahmad dan juga ada Al-Habib Hasan, Al-Habib Muhsin, Masya Allah yang hadir tengah-tengah kita semuanya, wabil khusus sahibul majlis akhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, diberikan keberkahan, afiat, kesehatan, dan Allah mengangkat derajat Al-Habib Abdullah bin Muhammad. Masya Allah, beliau meninggal ini Masya Allah udah sekitar 20 tahun lebih dari 20 tahun beliau wafat, beliau meninggal. Oh Masya Allah, majlisnya nggak berkurang, maulidnya tetap dilaksanakan dan diadakan. Subhanallah, tetap langgang, jamaahnya enggak berkurang, makin makmur, makin bertambah insyaallah. Ini berkat ketulusan dan keikhlasan beliau dan kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang karena Allah Ta'ala hubungannya cintanya, maka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha abadi. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.